Shalom, selamat sore untuk kita semua. Puji syukur pada Tuhan kita bisa hadir pada sore hari ini, sesuatu yang telah kita rencanakan dan kita bisa mengikuti acara perjamuan suci. Terima kasih yang sudah bertahan dan sudah datang. Sebelum kita memulaikan akan acara ibadah kita, mari kita berdoa dalam hati, izinkan kuasa Tuhan bekerja. Setelah itu kita akan nyanyi lagu Sion nomor 127. Mari kita semua berdiri. Lagu Sion nomor 127, ada satu salib di Bukit Golgota. Jadilah tersisa dari
Doa tutup oleh Ketua Dex. Doa buka. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat Tuhan. Pada Sabat sore hari ini kami akan mengadakan perjamuan kudus. Biarlah Engkau memberkati kami semua supaya acara ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Baik, kita akan mendengarkan bacaan untuk roti yang melambangkan akan tubuh Kristus, akan dibacakan oleh Ketua Dex. Saya akan pimpin dalam doa. Firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24 bunyinya demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami pelayan-pelayan akan berdoa dan bertelut. Bapak Ibu sekalian tetap di tempat dan sambil berdoa, dan pendeta Kleri akan doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami memiliki kesempatan untuk mengikuti perjamuan di sore hari ini. Oleh karena Engkau berkenan menunjukkan kepada kami kasih setiamu, berkenan memberikan kami kesempatan untuk makan roti dan minum anggur, bahkan membasuh kaki satu dengan yang lain sebagai tanda pelayanan. Kami percaya ketika kami mendengar bacaan bagaimana Engkau menyerahkan tubuh-Mu bagi kami Bapa di sorga, agar kami bisa merasakan kebebasan daripada hutang moral kami kepada Tuhan karena dosa. Kami bersyukur untuk itu Bapa di surga. Tak pernah kami bisa bayangkan bagaimana Engkau rela dari Sang Pencipta turun menjadi ciptaan, jadi manusia, merendahkan diri, mengambil rupa seperti manusia, mengorbankan dirimu, merasakan cambukan, pukulan, ludahan, bahkan dipakukan di atas kayu salib. Engkau memikul salib, berjalan dari Gabata ke Golgota. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan hati-Mu. Kami tidak bisa membayar hutang kami. Yang bisa kami lakukan adalah kami bersyukur, menikmati setiap tarikan nafas yang Kau percayakan untuk kami. Jalani hidup kami sambil bersyukur kami mengenal Allah yang rela berkorban untuk umatnya yang berdosa. Manakala ketika kami mendapatkan potongan roti ini yang melambangkan tubuh-Mu Bapa di surga,
kerinduan kami ketika kami memakan roti yang melambangkan tubuh-Mu, itu menyatu dengan kehidupan kami. Agar Kristus hidup di dalam kehidupan kami. Agar kami bisa menghidupkan karakter Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati roti yang akan kami makan ini Bapa di sorga. Biarlah akan memberikan manfaat, pengaruh bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang akan mengikuti akan perjamuan bisa berdiri. Nanti setelah dilayani oleh diakon, maka kemudian bisa kembali duduk sambil menunggu selesai semua terlayani. Setelah semua terlayani kita akan makan roti ini bersama-sama.
1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ketua Deks akan pimpin kita dalam doa untuk anggur. Kami di depan akan bertelut, Bapak Ibu tetap tinggal duduk. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur. Engkau begitu baik bagi kami masing-masing. Kami ada karena kebaikan Tuhan pada saat ini mengikuti perjamuan kudus. Kalau tadi kami sudah makan roti yang melambangkan tubuh-Mu, kami akan meminum anggur yang melambangkan darah-Mu. Biarlah dengan bilur-bilur ini Engkau telah menebus kami. Dan bila mana kami meminumnya, menjadi kekuatan kesehatan dalam tubuh jiwa kami masing-masing. Biarlah ini kami meyakini di dalam kehidupan kami Tuhan. Bagi semua saudara kami, keluarga besar kami yang ada di Monsignor Adventist Church, bila mana mengikuti perjamuan ini Tuhan, kalaupun ada penyakit apapun yang ada dalam tubuh jiwa kami, biarlah dengan anggur yang melambangkan darah Yesus boleh menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih atas berkat Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Biarlah kami boleh dapat membalasnya dengan kebaikan. Kami boleh selalu berjalan-jalan yang benar, mengikuti kebaikan apa yang Tuhan inginkan bagi kami. Ampunilah kami dari segala perbuatan dosa kami, biar kami dilayakkan di hadapan. Terima kasih atas berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi umat-umat Tuhan yang akan mengikuti akan perjamuan bisa berdiri, nanti setelah mendapatkan akan anggur bisa duduk kembali. Khusus bagi tamu yang hadir, kami sediakan ada roti yang tidak sempat dibagikan tadi, bisa sekalian diambil sekalian dan bisa makan dan berdoa. Setelah mendapatkan anggur bisa duduk kembali.
Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu pernah bayangkan nggak waktu Yesus sama murid-muridnya, waktu duduk itu di perjamuan setelah kemudian Yesus membagi-bagi akan rotinya. Mungkin rotinya beda dengan roti kita ya. Roti kita ini presisi sudah dibuat oleh Ibu Ingrid, buah hati. Saya membayangkan apakah Yesus ketika dia membagikannya sama rata atau tidak. Bisa saja mungkin tidak sama rata. Bisa saja mungkin tidak sama rata diberikan kepada masing-masing. Dan juga bisa juga ketika kemudian bagi akan cawan, minumnya beda-beda orang-orang. Apa makna yang saya mau sampaikan bahwa masing-masing kita punya kebutuhan berbeda-beda. Terkadang Tuhan juga memberikan sesuai. Terkadang juga ketika kita meminta ke Tuhan beda-beda. Tetapi ketika Tuhan memberikan itu untuk kita semua, Tuhan tahu takarannya. Sama seperti kita di sini, kita bikin sama semua. Artinya kita harap bahwa kebersamaan ini, berkat ini sama-sama kita miliki. Dan semoga juga kita bisa merasakan itu sepanjang waktu. Makanya senang sekali di saat ini kita bisa mengikuti akan perjamuan sekali 3 bulan. Ya, sekali selama 3 bulan. Mudah-mudahan kita memiliki kesempatan juga untuk ke depan. Sambil terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Di waktu yang indah ini sebelum kita tutup, ada yang mau bersaksi baik lewat pujian atau kesaksian yang bisa menguatkan atau juga mungkin pengalaman hidup yang membutuhkan supaya topangan doa, bisa kita bersaksi atau mau berdoa, silakan kita doakan saat ini. Ada? Kita duduk dulu ketua, siapa tahu ada yang karena kita berdiri jadi pikirnya nggak ada, jadi kita duduk dulu. Ada yang mau bersaksi? Atau ada yang mau bawa pujian? Pengen dengar suara Mami sih ini sebenarnya. Mami Helen. Oke, baik. Suling, mari. Mau di depan? Terima kasih. Saya biasanya kalau sudah di depan mau menangis gitu ya. Maklum kalau sudah banyak umurnya itu hati suka lebih terharu. Tapi apa yang mau saya sampaikan di sini adalah
mau mengucap syukur sama Tuhan bahwa di waktu-waktu terakhir ini saya rasanya begitu jauh ya, merasa saya begitu jauh Tuhan terhadap saya karena begitu banyak pergumulan. Tapi saya diingatkan pada waktu ada renungan pagi di mana dibilang bahwa kalau kita tidak memberikan waktu pada Tuhan, paling tidak 1 hari 1 jam, itu akan membawa kita tidak dekat dengan Tuhan. Akibatnya seperti saya pernah kemarin ini agak stres sehingga 3 minggu tidak pernah tidur. Dari pagi sampai pagi. Cuman tidur sebentar di kursi. Saya sampai ketakutan, tapi setelah baca renungan pagi itu, baru saya minta ampun sama Tuhan. Bahwa memang saya jauh dari Tuhan. Sehingga ada stres sedikit mengakibatkan kesehatan saya terganggu. Tapi saya mau bersyukur di sini bahwa Tuhan begitu baik kepada saya pribadi, bahwa Dia masih melindungi saya, membawa saya lebih dekat dengannya, dan saya berdoa bahwa makin hari saya makin bisa dekat dengan Tuhan sehingga kesehatan saya bisa pulih, dan dengan kesehatan yang baik, lebih baik saya bisa melayani Tuhan. Terima kasih untuk semua persaudaraan di Mount Carmel. Saya Mount Sinai. Biasanya saya merasa sendiri. Tapi di sini saya setiap sabat saya merasa bahwa saya punya keluarga dalam Tuhan. Itulah kesaksian saya, ucapan syukur saya pada Tuhan. Walaupun waktu saya mohon dalam waktu-waktu yang sisa ini saya bisa berguna untuk pelayanan Tuhan walaupun hanya sekecil apa. Terima kasih untuk itu. Terima kasih juga anak-anak di Mount Sinai sudah mencintai saya. Terlebih Tuhan sudah sangat baik bagi kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Ibu Suling mau berbagi dengan kami kesaksian, pergumulan dan penyertaan Tuhan. Kami juga masih bertanya-tanya apakah kami akan menyentuh umur seperti Tante Suling. Jadi kami tentu akan melewati banyak pergumulan, tapi terima kasih atas kesaksian mengingatkan kami untuk menggunakan setiap waktu dalam kehidupan kami. Ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk Tuhan. Dan ini pengalaman hidup yang nyata, bukan karang-karang. Jadi mari kita ambil kesaksian ini mengingatkan kita ke depan. Selagi ada waktu, sediakan waktu untuk Tuhan. Jangan sampai nanti kita ada waktu untuk Tuhan, ketika nanti datang waktu Tuhan, Tuhan akan bertanya, menyatakan siapa engkau, ya kan? Karena kita nggak ada hubungan sama Tuhan. Tapi saya akan percaya bahwa dan berdoa semoga kita semua bisa bertemu di kerajaan sorga. Amin. Ada lagi yang mau menutup mungkin dengan pujian? Onel mungkin? Oke, kita bersyukur, puji Tuhan. Ya, ada waktu untuk kita bisa ambil perjamuan di sore hari, mungkin berbeda dengan sebelum-sebelumnya, ya, tapi bagi saya secara pribadi ada berkat khusus, walaupun mungkin
kok jadi di sore hari jadi seperti ini. Jadi kita nanti akan tetap pertimbangkan ke depan, kita akan kembali mungkin di siang hari sambil kita berharap seandainya ada waktu-waktu seperti ini lebih privat kita, lebih teduh, tidak terburu-buru, tidak pikir untuk mau makan siang, mau harus cepat. Kita bisa gunakan untuk merenung. Biasanya kita kalau misalnya mungkin karena ibadah udah jam 1, ya manusia semua pasti secara fisik akan kasih signal. Kita bersyukur mungkin kita ambil waktu lebih tenang, dan ini ya saya bersyukur karena saya dapat kesaksian. Dikatakan Ibu Suling, semakin tua harusnya kita sisihkan waktu untuk Tuhan 1 jam aja. Karena saya sudah lewati masa muda, biasanya cuman di ibadah-ibadah aja. Di waktu seharian itu kadang-kadang ya kita kalau mau tidur ya anak muda ya, kita tidur ya. Kita bangun kapan itu sesuai kehendak kita. Tetapi kita bersyukur karena Yesus waktu sama murid-muridnya, dia selalu sediakan waktu berdoa untuk umat-umatnya. Bahkan di Yohanes 17 dia kemudian sampaikan doa khusus untuk para murid dan untuk kita semua. Karena begitu sayangnya dia sama kita. Dia mau berdoa untuk kita, dia mau kasih teladan untuk kita. Setiap pagi, setiap malam ada waktu untuk Tuhan. Mungkin kita belum terasa manfaatnya saat ini, tapi kalau kita udah cicil, kita akan rasakan ke depan. Terima kasih. Mari kita akhiri kalau gitu ibadah kita. Saya mau minta para diakones untuk bisa menutup meja perjamuan. Baik, terima kasih. Dengan ditutupnya meja perjamuan, simbol bahwa apa yang Tuhan janjikan berkatnya sudah kita terima. Kita tinggal kemudian menjalani beberapa hari ke depan, 3 bulan ke depan dengan meyakini bahwa Tuhan sudah berikan berkat-berkatnya. Kita tinggal tunggu, kita tinggal usahakan untuk menerima akan berkat-berkat Tuhan sepanjang 3 bulan ke depan. Mengakhiri akan ibadah kita, di depan ada kotak persembahan. Biasanya seharusnya setiap selesai ibadah perjamuan ada persembahan khusus atau penyangkalan diri dikatakan. Persembahan penyangkalan diri biasanya kalau digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan pelayanan khusus di jemaat. Bapak Ibu bisa berkomitmen untuk menyediakan itu untuk 3 bulan ke depan lagi dan bulan ini khususnya. Khususnya saat ini kita semua terundang berdiri, mari kita menyanyi lagu Sia nomor 277, Betapa Senang Aku Kabarkan Hal Tebusan Darah Tuhan, sambil persembahan bisa diantarkan. Jadikan aku milik
Kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersukacita, kami mengabarkan kabar sukacita oleh karena kami telah ditebus oleh Yesus Kristus. Sesuatu yang tidak bisa kami bayar, hutang dosa yang tidak bisa kami selesaikan, dan upah maut yang tidak mampu kami tanggung, telah ditanggung oleh Yesus Kristus dalam pengorbanan di atas kayu salib yang kami saat ini renungkan lewat ibadah perjamuan suci. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami sangat meyakini bahwa ketika kami memakan tubuh dan darah yang melambangkan akan roti dan cawan yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, maka itu menyatu di dalam tubuh kami. Dan sebagaimana firman-Mu katakan, setiap kali kami memakan dan meminum roti dan cawan ini, kami memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Selama kami hidup ya Tuhan, biarlah kehidupan kami memproklamirkan bahwa ada juru selamat yang sanggup menyelamatkan kami dari dunia yang berdosa ini, yang menyediakan kepada kami jawaban untuk permasalahan kehidupan kami, dan menyediakan surga dan Yerusalem baru di mana tidak ada dosa, tidak ada ratap tangis, tidak ada masalah lagi, melainkan sukacita bersama dengan umat tebusan, memuji memuliakan rencana Tuhan yang indah. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami mau memasuki akan minggu bekerja kami. Manakala matahari terbenam, kami percaya berkat-berkat Tuhan timbul, muncul, disiapkan untuk masing-masing kami. Menghadapi kegelapan malam, kami percaya sinar kemuliaan Tuhan akan menyertai kami. Sehingga apapun yang akan kami jalani 1 minggu ke depan akan mampu kami lewati dengan pertolongan Tuhan. Kami akan bertemu di waktu-waktu ibadah dan saling mendoakan satu dengan yang lain, dan terus memelihara kebersamaan, persaudaraan di Mount Sinai Adventist Church, Salemba, Jakarta. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini menjadi doa dan permohonan kami di saat ini. Biarlah berkat-berkat surga menjadi bagian kami. Terimalah janji berkat daripada Tuhan. Ketika dengan yakin dan pasti firman Tuhan katakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan penuh berkat. Pulanglah dengan perlindungan daripada Tuhan. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh menyertai engkau dari sekarang sampai hari Maranatha itu tiba, kita bertemu dengan Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya, mari kita katakan amin. Puji syukur pada Tuhan. Silakan duduk teman-teman Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat minggu bekerja untuk kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada ketua untuk memimpin kita punya yel-yel minggu bekerja sambil kita berjabat tangan. Baik, terima kasih pendeta. Cara kita telah selesai perjamuan kudus dan ini pas sudah tutup sabat tadi sekaligus. Jadi kita ucapkan selamat minggu bekerja 2 kali. Tuhan Yesus memberkati sambil kita boleh berjabat tangan lagi. Sama-sama 1, 2, 3. Selamat minggu bekerja, selamat minggu bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Acara bebas.